Baik, udah bergabung semuanya? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Sudah, Bu, sepertinya. Ya, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Lagi musim sakit ini, banyak yang batuk pilek, lagi sering hujan, cuaca lagi nggak bagus ini ya. Oke, Ibu cek hadirannya dulu ya. Oke, Bu. Fitriyanti Sanopa, Hadir, Bu. baik. Rahma Novianti, Hadir, Ibu. oke baik. R.A. Ferna Fridinda, Hadir, Bu. Elviani Relianti, Hadir, Ibu. Anggun Pinasti, Hadir, Bu. Ita Gresya, Hadir, Ibu. Amanda. Ya, Bu, hadir. Ini kenapa Amanda off cam? Lagi terkendala sinyal, Bu. Nanti kalau sinyalnya udah membaik, saya langsung on cam ya, Bu. Oke, tapi suara Ibu kedengaran ya? Iya, Bu, kedengaran. Oke. Yang nggak terkendala sinyal silakan untuk on cam ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kemarin Ibu udah ngasih tahu kan di pembelajaran sebelumnya. Tahu, Bu, tentang puisi ya, Bu, ya? Udah dibuka belum pengertian puisi, unsur-unsur puisi, tahapan menulis puisi? Udah, Bu, udah. Boleh, Feren? Apa itu? Bu? Udah, Ibu. Kenapa, Bu? Nggak kedengeran. Boleh pengertian puisi apa menurut Feren? Oh, menurut Peren, puisi itu adalah suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan dari pencipta atau penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa dan kreativitas dari pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah dan mengandung irama juga makna, Bu. Oke, bagus ya. Boleh kita tepuk tangan virtual dulu untuk Feren ya. Ini Ibu akan share screen materi kita. Nanti Ibu kirim juga PPT-nya di grup ya, biar bisa kalian pelajari. Udah muncul belum share screen-nya? Belum, Ibu. Udah muncul? Nah, sudah, Bu, sudah muncul. Oke, baik. Mengenai pengertian puisi sendiri tadi benar ya yang disampaikan oleh parent. Ini di PPT-nya sudah Ibu kasih tahu juga ya pengertian puisinya nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi atau sajak itu merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair melalui bahasa yang indah dan penuh makna. Nah, puisi sendiri itu ada unsur-unsurnya. Kalau kalian kemarin eh, buka materi yang udah Ibu suruh ya, pasti kalian tahu nih ada unsur batin, unsur fisik. Nah, unsur batin itu ada tiga, ada rasa, tema, dan amanat. Rasa itu yang bagaimana, Bu? Rasa itu kalau dalam puisi itu merujuk pada perasaan atau suasana yang diciptakan oleh penyair dan dirasakan oleh pembaca saat membaca puisi tersebut. Nah, rasa sendiri itu bisa mencakup berbagai emosi. Ada rasa kegembiraan, ada rasa kesedihan, ketenangan, ketakutan, ada rasa cinta, dan banyak lagi ya. Nah, unsur batin yang kedua itu ada tema. Nah, tema itu apa, Bu? Tema itu adalah eh, pok- pokok atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Nah, biasanya tema ini tuh merupakan inti dari puisi yang mencakup ide-ide, pesan, ataupun pemikiran yang mendasari seluruh karyanya. Nah, tema sendiri ini biasanya tuh ada berbagai aspek ya. Ada tentang tema manusia, tema kehidupan, tema tentang cinta, tema kematian, dan tentang perjuangan ya. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 Nah, sudah, Bu, sudah muncul.  . 。
Nah, terus yang ketiga itu ada amanat. Nah, amanat di unsur batin ini tuh adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui karyanya. Nah, amanat ini biasanya kalau dalam puisi itu lebih ke makna tersirat ya. Nah, udah mengenai unsur batin, rasa, tema, dan amanat, ada lagi unsur fisiknya. Ada gaya bahasa, diksi, rima, dan imaji. Nah, gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa itu keseluruhan gaya pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Nah, gaya bahasa sendiri tuh sama aja dengan majas ya. Majas, tahu kan kalian majas? Ada majas apa aja? Ada majas metafora, ada majas personifikasi, ada majas hiperbola. Mungkin di sini ada yang ingat majas hiperbola itu apa? Majas yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menciptakan efek yang dramatis dalam sebuah karya ya. Ada majas ironi, majas yang penggunaan katanya tuh yang menyinggung secara halus. Ada lagi majas asonansi, yang huruf vokalnya itu berairan huruf sama. Nah, terus yang kedua ada diksi. Nah, di unsur fisik ini ada diksi. Apa itu diksi? Diksi itu pemilihan kata, yang biasanya pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisi. Biasanya kadang penyair itu memiliki gaya bahasa dan diksinya tersendiri ya, punya ciri khasnya masing-masing. Nah, terus untuk unsur fisik yang ketiga itu ada rima. Nah, rima sendiri itu adalah pengulangan bunyi pada akhir kata dalam puisi yang biasanya pada akhir baris itu ada rima, itu rima bisa disebut rima ya. Nah, terus yang unsur fisik yang terakhir itu, yang keempat ada imaji. Imaji sendiri adalah penggunaan bahasa yang menciptakan gambar visual dalam pikiran pembaca. Jadi kalau pembaca sedang membaca puisi dari sebuah penyair itu ya, biasanya isi dari dalam puisi itu pasti digambarkan sendiri dalam pikirannya. Udah mengenai definisi unsur puisi, ada lagi tahapan menulis. Nah, ini silakan anak-anak perhatiin ya. Nanti ibu suruh kalian bikin puisi. Ada tahapan yang pertama, itu tahapan untuk membuat kerangka puisi, dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis. Itu sama dengan tahapan kedua, menentukan judul, itu nanti disesuaikan dengan tema yang ditentukan. Ada tahapan ketiga, ada proses kreatif. Nah, proses kreatif ini tuh tahapan imaji, yang ada di unsur fisik tadi ya, nomor 4 tadi. Yang dimana dalam proses membuat puisi, penggunaan diksi itu tidak perlu terlalu sulit. Cukup memulai dengan kata-kata yang familiar, dengan begitu pembaca akan mulai terbiasa untuk membuat ragam puisi lainnya. Nah, di sini ada contoh puisi tentang lingkungan. Ibu mengambil random dari Google, bisa kalian baca dan kalian pahami sendiri ya maknanya. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak berita di Kota Padang yang lagi terkena banjir bandang itu? Tahu Ibu. Tahu ya, itu sedih sekali ya. Padahal daerah yang terkena banjir bandang di Padang itu tuh tempat orang kalau misalkan lagi mudik lewat sana itu. Itu spotnya indah itu. Nah, Ibu singgung sedikit mengenai literasi lingkungan ya. Berhubung ini contohnya puisinya tentang lingkungan, jadi literasi lingkungan itu sangat penting dimiliki oleh peserta didik karena kesadaran akan menjaga lingkungan ini tuh akan berpengaruh terhadap bumi kita karena jumlah manusia itu kan setiap tahunnya akan meningkat. Nah, Ibu juga sebagai tenaga pendidik itu perlu untuk meningkatkan literasi kepada siswa, kepada kalian terhadap apa? Terhadap lingkungan guna untuk menyiapkan generasi yang memiliki rasa peduli dan peka dalam menjaga kelestarian lingkungan hingga masa datang. Jadi seperti contoh di banjir bandang yang di Kota Padang tuh walaupun mungkin faktornya itu bukan karena faktor manusia, tapi kita tetap harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita ya. Contoh yang paling mudah itu ialah dengan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi udah Ibu singgung mengenai puisi, mengenai tentang lingkungan, tentang alam. Ibu ada tugas untuk kalian. Ada dua ya. Silakan yang pertama, coba kalian membuat puisi tentang alam dan tentang lingkungan atau tentang lingkungan. Coba kalian keluar rumah, kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Atau enggak kalian cari keindahan-keindahan alam di sosial media. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, coba kalian buat puisi. Em, karena kalau berbicara tentang alam ini biasanya nggak ada habisnya ya. Biasanya em, nggak bisa aja kita rangkai dengan kata-kata karena saking indahnya ya. Jadi sekali-sekali coba kita amati lingkungan di sekitar ini, keindahan alam ini ya. Nah, setelah itu silakan kalian buat puisi bertema tentang alam, tentang lingkungan. Dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan minggu depan sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, silakan kalian membacakan hasil karya kalian. Nah, untuk tugas yang kedua, itu Ibu ada latihan soal di link quiz, nanti Ibu kirimkan, itu dikumpulkan besok. Jadi tugasnya ada dua, silakan buat puisi, dikumpulkan minggu depan, dan yang kedua, mengerjakan latihan ya, link quiz, itu dikumpulkan besok. Silakan untuk ketua kelas di-handle teman-temannya ya.
mungkin udah cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Karena mengingat waktu, sebelum Ibu tutup ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Sudah Bu. cukup, Bu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan Ketua kelas untuk pimpin doa menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, amin. Eh, Sebentar ya, sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya sama satu orang, bisa nggak menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kepada Tita, ada Tita di sini. Oke, sepertinya Tita terkendala sinyal ya. Kepada Rahma Novianti, boleh menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, ada pun yang bisa saya simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mulai dari pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Kemudian disinggung pula, ada pun unsur-unsur dari puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Pada unsur batin terdiri dari rasa, tema, dan amanat. Sedangkan unsur fisiknya terdiri dari gaya bahasa, diksi, rima, dan imaji. Kemudian ada pun tahapan dari menulis puisi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahapan membuat kerangka puisi, yang kedua menentukan judul, dan yang ketiga proses kreatif yang dapat pembaca peroleh melalui membaca referensi serta puisi atau berimajinasi. Itulah Bu rangkuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Ibu harap yang teman-teman lainnya juga memperhatikan ya dan memahami materi kita pada hari ini. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya, ketua kelas mohon dihandle ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.